Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan persamaan grafik fungsi trigonometri jika grafiknya diketahui. Untuk kita dapat menentukan persamaannya, kita harus paham dulu mengenai amplitudo dan periode. Amplitudo seperti yang sudah-sudah. Amplitudo ini adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh dari garis normal. Kemudian kalau periode, seperti yang sudah-sudah, periode ini adalah selisih sudut dalam satu gelombang. Ini untuk gampang mengingatnya. Selisih sudut dalam satu gelombang. Nah, kemudian setiap grafik itu dapat dinyatakan, ya. Jadi setiap grafik itu dapat dinyatakan dalam sin maupun cos. Terserah kalian mau menyatakan dalam sin atau dalam cos. Jadi yang perlu diingat bahwa setiap grafik ini dapat ditentukan atau dapat dinyatakan dalam bentuk sin atau dalam fungsi sin dan fungsi cos. Nah, kalau grafiknya seperti ini dapat dinyatakan, setiap grafik yang bentuknya seperti ini dapat dinyatakan dalam bentuk sin maupun cos. Untuk lebih jelasnya, pahami contoh berikut. Di sini saya sajikan sebuah grafik fungsi trigonometri. Kita diminta untuk menentukan persamaannya. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kan kita harus paham dulu amplitudo. Nah, di sini simpangan terjauhnya, garis normalnya ini kan yang ini ya, garis ini. Nah, simpangan terjauhnya otomatis kan ini. Nah, ini ke sini simpangan terjauh. Dan ini ke sini simpangan terjauh. Dari sini kan kelihatan simpangan terjauhnya itu 1. Jadi amplitudonya itu ya 1. Nah, ini ke sini kan 1, ini ke sini negatif 1. Simpangan terjauh. Simpangan terjauh dari garis normal yaitu 1. Kalau bingung, biar mudah untuk mencarinya, langsung saja amplitudo ini nilai tertinggi yaitu ya 1 dikurangi nilai terendah yaitu negatif 1 dibagi 2. Berarti sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi amplitudo simpangan terjauhnya ini 1. Kemudian setelah amplitudonya ketemu, kita mencari periode. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, periode ini adalah selisih sudut dalam satu gelombang. Ingat, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Terserah kalian mau ngambil dari mana. Misalnya kalau ngambil dari sini, berarti berhentinya kan di sini. Ya, misalnya di sini. Mulai dari 0, berarti dia berhentinya kan di pi. Selisih sudutnya berarti kan pi dikurangi 0 sama dengan pi. Jadi periodenya itu adalah pi.
Atau kalau kalian mau ngambil dari ini sampai sini, sampai dari sini sampai sini, ini kan satu gelombang juga, misalnya sini sampai sini. Ya boleh saja, berarti selisihnya yaitu 3pi per 2 dikurangi pi per 2, berarti sama dengan 2pi per 2, sama dengan pi. Boleh saja seperti ini, jadi hasilnya sama. Hasilnya periodenya adalah pi. Kalian mau ngambil satu gelombangnya itu dari sudut mana itu sama saja menghasilkan periodenya sama, yaitu pi. Jadi periodenya sudah ketemu, yaitu pi. Nah, kalau periodenya sudah ketemu dan amplitudenya itu sudah ketemu, maka kita bisa menentukan persamaan grafik fungsi ini ke dalam sin maupun cos. Tadi sudah ketemu periodenya ya. Nah, ini kita simpan dulu. Dan amplitudenya ini juga disimpan terlebih dahulu. Nah, kemudian sekarang kita coba menentukan ke dalam fungsi sin. Nah, fungsi umumnya atau bentuk umumnya itu y sama dengan a sin dx ditambah c. Kita mau menentukan ke dalam bentuk ini terlebih dahulu. Sekarang kita tentukan nilai a-nya dulu. Nah, untuk menentukan nilai a, kita tentukan dulu. Kita kan mau pakai sin. Padahal grafik fungsi sin itu kan bentuknya yang seperti ini. Nah, dari grafik ini kan sudah kelihatan ini. Nah, ini kan sudah peroleh bentuk yang sin. Ya, jadi bentuk sin itu kan mulai dari sini. Mulai dari 0. Berarti bisa langsung pakai sin. Kemudian untuk a-nya ini kita tentukan dari patokannya yaitu amplitudo. Kalau mulai dari atas, kalau kita mau ambil sinnya ini mulai dari atas, maka a-nya itu adalah positif amplitudo. Kalau dari bawah, a-nya ini adalah negatif amplitudo. Nah, karena ini fungsinya mulai dari atas, sin, ya, berarti a-nya adalah positif amplitudo, yaitu positif 1. A-nya sudah ketemu, yaitu 1. A-nya sudah ketemu, berarti yang belum ketemu adalah B dan C. Nilai B dan C. Kita cari satu-satu. Untuk mencari nilai B, tadi kan sudah ketemu periodenya adalah pi. Kita tuliskan periodenya di sini ya, periodenya sama dengan pi. Padahal dari kemarin kita tahu bahwa periode itu adalah 2pi dibagi B sama dengan pi. Kita kalikan silang, berarti pi B sama dengan 2pi. Berarti B sama dengan 2pi dibagi pi. 2pi dibagi pi, ini kan bisa dicoret. Berarti B sama dengan 2. Nah, ini B-nya sudah ketemu 2. Yang belum ketemu satu lagi yaitu C. Maka kita cari nilai dari C. Cari nilai C di sini. Nilai C dari tadi kita kan mau membawa grafik ini ke dalam bentuk sin. Padahal sin ini kita tahu ini dari sini ya, sudah mulai dari 0. Berarti kalau dari grafik normal ini, dari sini kan sudah mulai 0 ya. Nah, ke sini ini kan berarti tetap tidak bergeser. Berarti geserannya 0 kan ya. Nah, geseran berarti sama dengan 0. Karena tetap ini sudah sesuai dengan bentuk sin. Geseran 0. Padahal kita tahu geseran itu rumusnya adalah C per B. C per B sama dengan 0. Berarti C sama dengan 0 dikalikan B. C sama dengan 0. Jadi A, B, dan C sudah ketemu. Berarti kita sudah bisa menentukan persamaan fungsinya. Yaitu Y sama dengan ini ya, tadi A sin BX ditambah C. Berarti tadi A-nya ketemu 1, 1 sin. B-nya ketemu 2, 2x ditambah C-nya 0. Jadi Y sama dengan sin 2x. Y sama dengan sin 2x. Ini adalah persamaan grafik fungsinya.
Yang kedua, kita mau bentuk persamaan grafik fungsi ini ke dalam bentuk cos. Kita simpan dulu periode dan amplitudo yang tadi sudah kita cari, yaitu periodenya pi, amplitudonya adalah 1. Kita mau membentuk ke dalam cos. Bentuk umumnya sama seperti tadi, Y sama dengan A cos PE ditambah C. Y sama dengan A cos PE ditambah C. Fungsi cos. Ini bentuk umumnya ya, seperti ini, kita tandai dulu. Fungsi cos itu kan gambarnya selalu seperti ini. Nah, atau dari bawah. Dari bawah juga sama saja. Seperti ini. Nah, kita mau membawa ke bentuk cos. Bentuk cos kita tandai dulu, biar tidak bingung. Bentuk cos kan berarti kan mulai dari sini ya. Nah, mulai dari sini sampai sini, ini satu periode. Kalau periode sama seperti tadi ya. Jadi periode untuk satu grafik itu selalu sama, yaitu pi. Misalnya kita mau membawa ke cos, cos kan berarti mulai dari atas sini. Kalau dari sini kan sini. Nah, kalau cos berarti dari sini. Nah, ini kan sudah bentuk cos, grafik cos. Nah, kemudian ini mulai dari atas cosnya. Kalau kalian bentuknya mulai dari sini, berarti kan dari bawah. Terserah kalian mau bentuk dari atas boleh, dari bawah boleh. Amplitudonya tergantung kalian bentuknya dari mana. Kalau kalian bentuknya dari sini, berarti dia mulai dari atas. Mulai dari atas berarti amplitudonya itu kan tadi 1. Kalau mulai dari atas berarti ini menentukan A-nya. A ini berarti sama dengan positif amplitudo. Berarti A-nya sama dengan amplitudonya 1. Positif berarti positif 1. Ini A-nya. Karena ini kita mulai dari atas. Kalau kalian mulai dari bawah, dari sini, berarti negatif. Nah, terus kenapa kok bisa positif, bisa negatif? Tidak masalah. Nanti yang membedakan adalah di geserannya, yaitu di C-nya. Jadi A-nya boleh positif, boleh negatif, tergantung kalian mulai grafik itu dari mana. Kemudian A-nya sudah ketemu, kemudian kita cari nilai B-nya. Ini ya, nilai B-nya belum ketemu, kita cari. Nilai B dari periode itu kan pi tadi. Periodenya kan tadi sudah ketemu pi ya. Kita tuliskan di sini. Kan tadi A-nya sudah ketemu langkah pertama. Kemudian kita dari langkah kedua yaitu kita gunakan periode ini untuk mencari nilai B. Periode kita tahu rumusnya yaitu 2pi dibagi B sama dengan pi. Kalikan silang berarti pi kali B. Pi B sama dengan 2pi. Berarti B sama dengan 2pi dibagi pi. Sama dengan 2. B-nya ketemu 2. B-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu. Berarti selanjutnya kita cari nilai C-nya. Nilai C ini dilihat dari geserannya. Kalau grafik fungsi cos, ini kan tadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, dari atas mulainya. Ini dari atas. Harusnya ini kan di sini, kalau grafik fungsi cos ini kan harusnya mulai dari sini. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, itu grafik fungsi cos, tapi dia ternyata mulai dari sini, berarti dari sini ke sini dia kan bergeser. Kalau ini pi per 2 berarti tengah-tengahnya ini kan pi per 2 dibagi 2, jadi pi per 4. Karena harusnya fungsi cos itu mulai dari sini, sedangkan grafik ini tadi mulai dari sini, berarti dia sudah geser sejauh pi per 4 geser ke kanan. Jadi geserannya yaitu pi per geserannya sama dengan pi per 4 ini ke kanan. Geseran pi per 4 ke kanan. Geseran kita tahu kemarin rumusnya adalah C per B. C per B sama dengan pi per 4. C per B-nya tadi sudah ketemu 2 sama dengan pi per 4. Ini kan bisa kita sederhanakan, dicoret, ini tinggal 2. Jadi C-nya sama dengan pi per 2. Geser ke kanan. Kalau geser ke kanan berarti nilai C-nya ini bernilai negatif. Kalau geser ke kiri berarti positif. Nilai A, B, dan C sudah ketemu, berarti kita bisa menentukan persamaannya, yaitu Y sama dengan A. A-nya adalah 1 cos BX, B-nya adalah 2,
X ditambah C. C-nya adalah negatif. Tadi karena geser ke kanan, jadi dikurangi Pi per 2. Karena 1 biasanya tidak dituliskan, maka ini bisa kita tulis jadi Y sama dengan cos 2X dikurangi Pi per 2. Jadi grafik ini bisa dinyatakan dalam dua bentuk. Bisa dalam bentuk sin tadi ini. Jadi fungsi ini tadi bisa dinyatakan dalam bentuk cos, yaitu ini Y sama dengan cos 2X dikurangi Pi per 2. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk sin, yaitu Y tadi sama dengan sin 2X. Ya, jadi kalau dinyatakan dalam ini ya benar, atau ini juga benar. Kalau soalnya pilihan ganda ya tergantung jawabannya. Untuk lebih paham lagi silakan pahami contoh soal berikut ini. Saya sajikan lagi sebuah grafik yang bentuknya seperti ini. Kalian diminta untuk menentukan persamaan fungsinya. Langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama kita cari amplitudonya dulu. Cari amplitudo. Ya, cara mencari amplitudo tadi. Nah, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Tertingginya kan 2. 2 dikurangi terendahnya itu kan min 2. Kurangi negatif 2 dibagi 2. Sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi amplitudonya 2. Selanjutnya kita cari periode. Untuk mencari periode seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalian ambil satu gelombang, yaitu satu lembah dan satu bukit. Satu bukit dan satu lembah. Misalnya gampang saja ini ya, dari sini sampai sini kan. Nah, dari sini sampai sini. Ini kan jelas satu gelombang, atau boleh dari sini sampai sini, terserah. Dari sini sampai sini juga sama-sama. Tinggal kita kurangi pi dikurangi 0, berarti sama dengan pi bukan 0. Pi dikurangi 0 ini adalah pi. Jadi periodenya pi. Amplitudo dan periode sudah ketemu, kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membentuk grafik ini ke dalam fungsi sin terlebih dahulu. Kita tulis bentuk umumnya Y sama dengan A sin BX ditambah C. Y sama dengan A sin BX ditambah C. Kan tadi saya katakan kalian nilai A-nya ini tergantung sudut pandang kalian. Kalian mau mulai dari atas atau dari bawah. Nah, misalnya di sini saya mau mulai dari yang ini. Yang atas, karena grafik fungsi sin kan mulai dari ini ya. Nah, seperti ini, atau bisa juga dari bawah, terserah kalian. Kalau saya di sini mau ngambil dari atas, berarti saya ambil grafiknya yang ini, dan seterusnya. Nah, kalau ini berarti yang grafiknya seperti ini, dari atas ke bawah ke atas lagi. Kalau mulai dari atas, berarti tadi saya katakan bahwa A-nya ini adalah positif amplitudo. Kalau dari bawah berarti negatif amplitudo. Berarti karena ini saya ngambilnya yang dari atas, berarti sama dengan amplitudonya tadi ketemu 2, berarti sama dengan positif 2. Ini nilai A-nya sudah ketemu 2. Kemudian kalau A-nya sudah ketemu 2, berarti langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai B. Nilai B ini kita peroleh dari periode. Tadi periode sudah ketemu yaitu pi. Kita tulis lagi periode sama dengan pi. Padahal periode itu adalah 2pi dibagi B sama dengan pi. 2pi dibagi B sama dengan pi. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi. Nah, kita kalikan silang atau langsung saja bisa dicoret sebenarnya seperti ini. 2pi per B sama dengan ini kan bisa dicoret habis ya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau tidak ada angkanya berarti kan ada per 1. Kita kalikan silang berarti ini kan 1, 1. Berarti 2 per B sama dengan 1. Jadi B sama dengan 2. B-nya sudah ketemu 2. Berarti langkah selanjutnya kita mencari nilai. Nah, kemudian kita cari nilai C-nya dari
geserannya. Sekarang perhatikan, grafiknya tadi kan ini yang sudah kita tandai ya. Nah, ini. Padahal grafik fungsi sin itu kan harusnya seperti ini. Nah, harusnya ini kan mulai dari sini. Ini ke atas dan seterusnya. Nah, sedangkan grafiknya ternyata mulai dari sini. Berarti dari sini, mulai dari sini, itu kan gesernya sejauh pi per 2. Geser sejauh pi per 2, jadi besar geserannya ini adalah pi per 2. Kemudian gesernya kan tadi ke kanan. Kita beri tanda geser ke kanan. Ini nanti untuk menentukan positif atau negatif. Geseran itu kan C per B. Sama dengan pi per 2. B-nya tadi sudah ketemu 2 sama dengan pi per 2. Berarti C-nya sama dengan, ini kan bisa dicoret. C-nya sama dengan pi. Tadi kalau penyebut dan penyebut bisa dicoret, pembilang dan pembilang dapat dicoret juga. Jadi C-nya sudah ketemu pi. Tapi ingat tadi gesernya adalah ke kanan. Kalau geser ke kanan berarti C-nya negatif. Jadi kita peroleh Y sama dengan A. A-nya tadi sudah ketemu 2 sin. Kemudian B-nya ketemu 2 X ditambah C-nya adalah negatif pi. Nah, jadi ini adalah bentuk fungsinya. Atau ini bisa kita ubah lagi. Jadi 2 sin negatif pi ditambah 2x. Posisinya kita tukar. Bisa diubah lagi, berarti 2 sin, kalau negatifnya kita keluarkan, berarti kan negatif pi dikurangi 2x. Nah, kemudian ingat bahwa sin min alfa itu kan sama dengan min sin alfa. Kita terapkan di sini, berarti bisa jadi Y sama dengan 2 sin min, berarti minnya ke depan jadi min 2. Min 2 sin pi dikurangi 2x. Kemudian ingat relasi trigonometri di kuadran 2. Pi min theta itu kan di kuadran 2, atau pi min alfa kan di kuadran 2. Berarti di kuadran 2 sin, pakai pi. Berarti kan tetap sin. Kemudian kuadran 2 sin bernilai positif. Jadi ini negatif 2-nya kita tulis dulu. Negatif 2, lah ini tetap sin dan positif. Sin, pi-nya hilang jadi 2x. Jadi bisa kita ubah jadi Y sama dengan min 2 sin 2x. Atau Y sama dengan ini tadi yang pertama, 2 sin 2x dikurangi pi. Sama saja Y sama dengan negatif 2 sin 2x. Nah, itu tadi kalau kita mencari ke dalam bentuk sin dari sudut pandang atas ya. Ini kan sebenarnya bisa kita lihat dari sudut pandang bawah juga. Jadi fungsi sin kan bisa seperti ini atau bisa dari bawah seperti ini. Nah, kalau dari bawah ini kan sudah pas. Geserannya kan berarti tidak ada 0 ya. Nah, kalau dari bawah berarti kan A-nya, ini cara kedua. Kalau dari bawah berarti A-nya kan negatif. Sama dengan negatif 2. Dan B-nya kan tadi sama, udah ketemu. B-nya sama dengan tadi 2. Kemudian C-nya kan jelas 0. Karena bentuknya sudah seperti ini. Sudah seperti sin, berarti dia tidak bergeser. C-nya 0. Sehingga bisa kita tentukan langsung Y sama dengan A sin. A-nya negatif 2, sin. B-nya tadi ketemu 2, 2x ditambah C-nya adalah 0. Jadi sama dengan negatif 2, sin 2x. Jadi sama saja hasilnya. Jadi untuk membentuk ke dalam bentuk sin dan cos itu kalian bisa melihat dari sudut pandang manapun. Tentu hasilnya akan bernilai sama. Baik kalian mau memandang dari sudut pandang yang mana. Sekarang kita mau membentuk ke dalam fungsi cos. Kita tulis bentuk umumnya sama seperti tadi, yaitu Y sama dengan A cos BX ditambah C. Langkah pertama kita tentukan A-nya dulu. A-nya ini tergantung sudut pandang kalian, mau dimulai dari atas atau dari bawah. Nah, kalau fungsi cos itu kan bisa seperti ini tadi ya, dari atas atau bisa dari bawah, yaitu dari sini, terserah kalian. Saya di sini mau ngambil dari bawah saja, biar geserannya tidak terlalu jauh. Saya ngambil dari bawah. Dari bawah berarti dari sini ya. Nah, dari sini sampai sini kan udah jadi satu gelombang. Atau kalau kalian mau mulai dari atas, dari sini berarti
dari sini, ya boleh saja dari sini, kemudian di sini. Kalau saya di sini mau ambil dari bawah, berarti ini ya. Kalau dari bawah, berarti A-nya itu adalah negatif amplitudo. Amplitudonya tadi sudah ketemu 2, negatif 2. Jadi A-nya adalah negatif 2. A-nya sudah ketemu negatif 2, kemudian kita cari B-nya dari periode. Periodenya tadi ketemunya pi, periode kita tahu yaitu 2pi dibagi B, sama dengan, ini kan bisa dicoret pembilang-pembilang. Nah, jadi B-nya sama dengan 2. B-nya sudah ketemu 2. Yang belum ketemu kan nilai C-nya. Kita cari C-nya dari geseran. Karena tadi saya mengambil sudut pandang yang bawah, ini dari bawah, yang harusnya cos itu kan mulai dari sini ke atas dan seterusnya. Ya, mulai dari sini ke atas dan seterusnya. Maka berarti dia sudah bergeser dari yang tadinya di sini, geser ke kanan. Besarannya yaitu geserannya, karena ini pi per 2, berarti ini kan pi per 4, karena pas di tengah-tengahnya. Jadi grafik itu sudah geser ke kanan sejauh tadinya di sini, terus jadi mulai dari sini, berarti dia sudah geser ke kanan sejauh pi per 4. Jadi kita tulis geserannya yaitu pi per 4. Geseran pi per 4 ini ke kanan, tadi ditulis biar tidak keliru. Kemudian geseran kita tahu yaitu C per B sama dengan pi per 4. B-nya tadi sudah ketemu 2, sama dengan pi per 4. Kemudian ini kan bisa kita coret jadi 2, sehingga C-nya sama dengan pi per 2. Jadi C-nya sudah ketemu pi per 2. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu. Berarti kita bisa menentukan fungsinya. Y sama dengan A, A-nya adalah negatif 2, cos B-nya adalah 2X. Karena geser ke kanan, berarti C-nya bernilai negatif, dikurangi pi per 2. Jadi ini adalah persamaan dari grafik fungsi ini kalau dibawa ke dalam bentuk cos. Jadi grafik ini tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk sin, yaitu tadi Y sama dengan negatif 2 sin 2X, atau bisa juga Y sama dengan tadi 2 sin 2X dikurangi pi, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk ini. Semuanya sama, ini bernilai sama. Ya tinggal ini kalau di otak-atik juga hasilnya bisa ini. Ini pun kalau di otak-atik ini juga nanti bisa menjadikan bentuk yang seperti ini. Tinggal kelihayan kalian dalam mengotak-atik bentuk trigonometri ini sesuai dengan aturan yang sudah dipelajari pada KD sebelumnya, yaitu tentang relasi trigonometri atau trigonometri untuk sudut-sudut yang saling berelasi. Sekian materi pada pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan di komentar atau di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.